Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Faiz Ahmad, Angkatan 8 Kabupaten Gresik, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. 3. Menuntun harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. 2. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Guru harus bisa memberikan contoh yang baik agar ditiru oleh muridnya. Guru menuntun dan membimbing murid sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Guru harus selalu memberi semangat kepada murid agar menjadi murid yang kreatif dan inovatif. 3. Dalam menuntun harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka pendidik harus mampu mengenali dan menyesuaikan dengan murid yang mempunyai keunikan masing-masing. Menuntun sesuai dengan perkembangan zaman, pendidik harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa memenuhi kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi. Refleksi. Yang pertama, sebelum belajar modul 1.1. 2. Sesudah belajar modul 1.1. Dan yang ketiga, yang segera diterapkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa yang pertama, siswa seperti selembar kertas kosong yang belum ada isinya, sehingga yang mengisi adalah guru. 2. Pendidikan hanya berfokus pada aspek kognitif yang mengharapkan mendapat nilai yang bagus. 3. Pendidikan berpusat pada guru, yakni siswa hanya mendengarkan ceramah guru dan mengerjakan tugas yang dibuat oleh guru. 4. Pembelajaran dalam kelas yang tertib dan tenang, yakni guru dan siswa belajar dalam kelas yang terkesan tidak menyenangkan bagi murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat merubah pemikiran saya, yakni 1. Siswa seperti lembar kertas yang sudah terisi, namun masih samar, sehingga guru hanya menebalkan yang samar. Pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai, namun juga menuntun murid kepada budi pekerti dan akhlak yang baik, sehingga dapat terbentuk peradaban yang lebih baik. 3. Pendidikan berpusat pada murid, yakni murid tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, namun juga memberikan kebebasan pada siswa untuk menyampaikan ide,
pemikiran, dan pendapatnya. 4. Pembelajaran dapat dilakukan dalam kelas maupun luar kelas yang menyenangkan dan bervariasi. Yang segera saya terapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menerapkan merdeka belajar seperti membuat kesepakatan dengan murid tentang bagaimana cara belajarnya, dalam bentuk apa pengumpulan tugasnya, dan kapan waktu pengumpulan tugasnya. Yang kedua, menerapkan pembiasaan budi pekerti dan akhlak yang baik seperti pembiasaan 5S, membaca surat-surat pilihan Al-Quran, sholat berjamaah, doa sebelum dan sesudah belajar. 3. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai pendukung antara siswa dan materi pelajaran. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi atau memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Guru melayani murid dengan sabar sesuai kebutuhannya tanpa memberi hukuman yang tidak mendidik. 4. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan melalui berbagai metode pembelajaran seperti praktik di musola, menggunakan media audio video yang menarik, melakukan permainan yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon masukannya apabila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.